Berikut ini adalah video tutorial penggunaan aplikasi SIPG, Sistem Informasi Pengendalian Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan. Di sini adalah tampilan halaman login. Pertama-tama kita login terlebih dahulu. Di sini saya coba untuk login sebagai admin. Setelah kita masuk sebagai admin, nanti di sini akan ditampilkan tampilan halaman dashboard. Di mana di halaman dashboard ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama di bagian samping kiri ini adalah bagian menu navigasi, dan di bagian tengah ini adalah bagian tampilan dashboardnya. Di dalam menu dashboard di sini disediakan info semacam total kegiatan, total subkegiatan, total anggaran, dan juga total realisasi. Di bawahnya ada menu tampilan untuk melihat subkegiatan dari beberapa kegiatan. Contoh misalnya kita ambil kegiatan yang pertama, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Nanti di tabel di bawahnya akan ditampilkan subkegiatan yang berada di bawah kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Di sini terlihat subkegiatan tersebut memiliki anggaran sekian dan total realisasi sekian, sehingga sisa anggaran yang tersisa adalah sekian. Di dalam menu ini juga terdapat tombol detail. Jika kita klik nanti akan memunculkan detail informasi tentang subkegiatan tersebut. Sebagai contoh di sini terlihat kegiatannya, PPTK-nya, kasir, dan juga daftar rekening belanja atau DPA-nya. Di sini juga dilihatkan juga informasi tentang anggaran, realisasi, dan sisa anggarannya. Di dalam menu ini juga kita bisa mengekspor dalam bentuk PDF dengan klik tombol PDF. Nanti semua tabel yang ada di sini akan diekspor ke dalam bentuk PDF. Berikut tampilan halaman laporan realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan tahun 2023. Jika kita perbesar akan tampilan seperti ini. Berikutnya kita beralih ke menu daftar pengguna. Di dalam menu daftar pengguna ini akan ditampilkan daftar pengguna yang akan menggunakan aplikasi SIPG. Di sini terlihat ada beberapa option. Yang pertama di sini ada menu pencarian. Di sini untuk melakukan pencarian nama pengguna yang akan kita cari. Misalnya kita mencari nama Joko, terus kita klik enter, maka akan ditampilkan daftar nama yang memiliki nama Joko. Setelah itu untuk melakukan penambahan data, kita bisa klik tombol add di sini. Di sini terlihat ada form pembuatan user baru, di mana inputan yang ada label bintang seperti ini adalah wajib untuk diisi. Jika tidak diisi maka akan menampilkan tampilan seperti berikut. Ya, seperti ini. Ini akan menampilkan daftar validasi di mana inputan yang tersedia tidak diinputkan. Sebagai contoh, saya akan coba untuk menginputkan nama misalnya untuk password di sini minimal 6 karakter ya. Oke, setelah semuanya terisi, kita tinggal klik tombol save. Nah, di sini tertulis informasi user Hanif Muhammad telah ditambahkan. Di sini kita bisa lihat, kita bisa pancing ke bagian yang terakhir di sini. Ya, di sini terlihat username, nama, dan juga emailnya. Untuk melakukan pengeditan data, kita bisa klik tombol pensil yang ada di samping kanan ini. Kita klik edit, terus misalnya kita ganti menjadi emailnya menjadi Hanif misalnya. Untuk password ini bisa dikosongi. Kalau dikosongi nanti otomatis akan menggunakan password yang sebelumnya. Kalau jika ingin mengubah password, tinggal kita inputkan kembali password yang baru di sini. Di sini saya tidak melakukan perubahan password, maka ini saya abaikan. Ya, di sini bisa terlihat data sudah terupdate. Untuk melakukan penghapusan data, kita klik tombol
delete yang ada di samping kanan ini, klik tombol delete, maka akan muncul pesan konfirmasi yakin hapus user Hadi Muhammad. Jika kita klik OK, maka akan terhapus. Berikutnya kita menuju ke menu pegawai dengan cara klik menu daftar pegawai. Dalam menu daftar pegawai ini sama seperti daftar pengguna, bedanya di sini daftar pegawai yang ada di tabel ini digunakan untuk data kasir dan juga PPTK. Di dalam menu daftar pegawai ini juga disediakan menu pencarian berdasarkan nama dan juga NPWP. Misal kita ingin mencari nama Puji, tinggal kita ketik di sini terus kita enter, maka akan ditampilkan data dengan nama Puji. Sedangkan untuk melakukan penambahan data, kita bisa klik tombol add di samping kanan ini, maka akan muncul form buat data pegawai. Di sini ada 3 inputan, di mana di dalam inputan ini ada inputan yang wajib dan yang tidak wajib. Yang inputan yang wajib ada ditandai dengan tanda bintang seperti ini. Jadi kalau misalnya di inputan ini tidak diisi, maka akan muncul pesan validasi. Misalnya kita klik tombol simpan di sini, maka akan muncul pesan validasi seperti ini. Jadi ini menandakan inputan tersebut wajib untuk diisi. Contoh kita isi dengan nilai nama, misal NPW bisa dikosongkan. Klik tombol simpan untuk menyimpan. Ya, di sini sudah muncul pesan data pegawai Hadi Muhammad telah ditambahkan. Di sini kita bisa mengecek dengan melakukan paging ke data yang paling terakhir. Ya, di sini udah terlihat datanya udah masuk dalam tabel. Untuk melakukan perubahan data, kita klik tombol edit di samping kanan data yang ingin kita ubah, maka akan muncul form ubah data pegawai. Di sini misalnya kita ingin melakukan penambahan data NPWP. Kita coba satu. Kita klik tombol simpan. Ya, maka di sini data NPWP sudah ditambahkan. Untuk melakukan penghapusan data, kita bisa klik tombol delete di samping kanan data yang ingin kita hapus. Kita klik, maka akan muncul pesan konfirmasi, yakin hapus pegawai Hadi Muhammad. Kita klik OK, maka data sukses untuk dihapus. Data pegawai Hadi Muhammad telah dihapus. Berikutnya kita menuju ke menu daftar kegiatan. Di dalam menu daftar kegiatan ini digunakan untuk membuat daftar kegiatan yang digunakan di dalam aplikasi. Sama seperti menu sebelumnya, di sini disediakan menu pencarian dan juga menu untuk melakukan operasi penambahan, hapus, dan edit data. Untuk melakukan pencarian, sebagai contoh kita ingin melakukan pencarian nama kegiatan, misalnya administrasi. Kita enter, maka akan ditampilkan daftar nama kegiatan yang memiliki kata administrasi. Sedangkan untuk melakukan penambahan data, kita klik tombol add di sini, maka akan muncul form buat data kegiatan. Di sini ada form inputan, kode, dan nama kegiatan. Di sini kita wajib mengisinya ya, karena ada label bintang di sampingnya ini. Jika kita lupa, maka akan muncul form validasi seperti ini. Misalnya kita input kodenya, nama kegiatannya. Oke, setelah itu kita klik tombol save, maka data akan disimpan. Kita cari yang terakhir. Ya, di sini terlihat data 1, 2, 3 kegiatan telah masuk dalam tabel. Untuk melakukan perubahan data, kita klik tombol edit di samping kanan data yang ingin kita ubah, maka akan muncul form ubah data kegiatan. Di sini kita bisa ubah, misalnya kita ubah bagian kode dan juga bagian kegiatan nama. Setelah itu kita klik tombol simpan, maka data akan diubah. Sedangkan untuk melakukan penghapusan data, tinggal kita klik tombol edit, kita klik tombol delete di samping kanan ini, maka akan muncul pesan konfirmasi yakin hapus kegiatan tes kegiatan. Kita klik OK, maka data akan terhapus. Berikutnya kita beralih ke menu daftar subkegiatan. Di dalam menu daftar subkegiatan ini ditampilkan daftar subkegiatan yang isinya seperti berikut. Di sini ada tombol
detail. Jika kita klik tombol detail di sini, maka akan muncul informasi detail tentang subkegiatan tersebut, dari kegiatannya apa, PPDK-nya siapa, dan kasirnya juga siapa. Dalamnya juga ada daftar rekening belanja atau DPA yang terdiri dari daftar rekening belanja seperti berikut. Juga di sini ditampilkan daftar nilai awal atau rekening awal, anggaran awal yang ada pada rekening tersebut. Untuk melakukan pencarian daftar subkegiatan, kita bisa mengklik menu tombol ini, search ini. Kita misalnya melakukan pencarian koordinasi. Kita klik enter, maka akan ditampilkan subkegiatan yang memiliki kata koordinasi. Sedangkan untuk melakukan penambahan data, kita bisa klik tombol add di sini, maka akan muncul form buat data subkegiatan. Di sini ada inputan kegiatan, kode, nama subkegiatan, PPDK, dan kasir. Untuk inputan kegiatan ini diambil dari daftar kegiatan yang telah kita inputkan di sini di menu daftar kegiatan. Misalnya kita inputkan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi. Dengan kita klik kode, misalnya kita pilih 345 dan namanya misalnya. Untuk daftar PPDK dan kasir, ini daftar pegawai yang telah kita inputkan di menu daftar pegawai. Di sini bisa kita pilih daftar pegawai yang digunakan sebagai PPDK, misalnya kita klik Juga Purnomo, dengan kasirnya misalnya kita pilih Fitria. Oke, setelah itu kita klik tombol simpan. Itu kita cari datanya yang bagian terakhir di sini. Ya, di sini bisa terlihat data yang telah kita inputkan tadi masuk dalam tabel tes kegiatan dalam kegiatan perencanaan, pengangkatan, evaluasi kinerja perangkat daerah. Jika ada klik tombol detail, maka akan muncul informasi seperti berikut: kegiatan, PPDK, dan kasir. Untuk rekening belanja, ini kita inputkan di menu daftar rekening belanja. Untuk sementara kita fokus ke data subkegiatan terlebih dahulu. Untuk melakukan perubahan data, kita bisa mengklik tombol add di sini di samping kanan menu data yang ingin kita ubah, maka akan muncul form ubah data subkegiatan. Di sini kita bisa ubah semua data yang ada di sini. Misalnya kita ubah menjadi kegiatan jadi administrasi. Ini kita ubah nilainya 6, misalnya kita ini PPDK-nya kita ubah ke G misalnya, dan ini Kusmiati. Oke, kita klik tombol simpan. Ya, maka di sini akan berubah PPDK-nya, kasir, dan juga kegiatannya. Sedangkan untuk melakukan penghapusan data, kita bisa klik tombol delete di bagian sini. Setelah itu kita klik tombol OK. Ya, maka data tersebut akan terhapus. Berikutnya kita beralih ke menu daftar rekening belanja. Di dalam menu daftar rekening belanja ini sama seperti menu yang lainnya. Di sini terdiri dari menu pencarian, menu penambahan, preload, edit, dan hapus data. Di sini untuk melakukan pencarian berdasarkan nama rekening belanja bisa kita ketik di sini. Misalnya kita ketik perjalanan dinas, maka akan ditampilkan daftar rekening belanja yang memiliki kata perjalanan dinas. Untuk melakukan penambahan data rekening belanja, kita bisa klik tombol add di sini, maka akan muncul form buat data rekening belanja. Di sini kita bisa inputkan kode dan juga nama rekening belanja. Misalnya kita inputkan kodenya 13 tes rekening. Setelah itu kita klik tombol save untuk melakukan penyimpanan data. Data rekening belanja dan rekening belanja telah ditambahkan. Di sini kita bisa lihat. Kita coba untuk tampilkan yang Ya, di sini ditampilkan daftarnya 123 tes rekening belanja sudah tersimpan dalam tabel. Untuk melakukan perubahan data, kita bisa klik tombol edit di samping kanan ini. Edit, maka akan muncul form ubah data rekening belanja. Di sini kita misal ubah kodenya menjadi 4, terus di sini kita tambahin 123. Tombol save untuk melakukan perubahan data. Di sini data sudah berubah. Untuk melakukan penghapusan data, kita bisa klik tombol delete di samping kanan ini.
Setelah itu kita klik tombol OK. Maka data sudah terhapus. Berikutnya kita menuju ke menu DPA. Pada menu DPA di sini ditampilkan daftar rekening belanja berdasarkan sub kegiatan dan kegiatan. Berbeda dengan menu yang lainnya, untuk daftar DPA di sini kita pertama kali harus memilih daftar kegiatan terlebih dahulu. Misalnya di sini kita melakukan pemilihan kegiatan perencanaan penganggaran. Setelah itu kita pilih sub kegiatannya apa, misalnya penyusunan dokumen. Maka di sini akan ditampilkan daftar rekening belanja yang ada di sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Untuk melakukan penambahan data di sini kita klik tombol Add di sini. Maka akan muncul form buat data DPA. Di sini telah ditampilkan daftar sub kegiatannya, yakni penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Di sini kita pilih daftar rekening belanjanya apa. Daftar rekening belanja di sini data yang kita inputkan di menu daftar rekening belanja yang di sini. Misalnya kita menambahkan data belanja insentif misalnya. Setelah itu kita input anggarannya berapa. Ini di sini adalah anggaran yang ditetapkan atau anggaran awal. Di sini misalnya kita inputkan nilai 1 juta. Sini perubahannya apa? Kalau tidak ada tinggal dikosongin aja. Misalnya kita isi dengan nilai seperti ini. Setelah itu kita simpan dengan klik tombol save. Maka data akan dimasukkan ke dalam tabel. Di sini bisa terlihat belanja intensif bagi ASN sudah masuk dalam daftar subkegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Untuk melakukan perubahan data kita bisa klik tombol edit di sini. Setelah itu kita bisa ubah, misalnya kita akan melakukan perubahan nilai anggarannya. Di sini kita inputkan aja, misalnya 1.500.000. Kita klik tombol save untuk melakukan penyimpanan, maka data yang kita inputkan tadi akan berubah. Setelah itu jika kita ingin melakukan penghapusan data, kita bisa klik tombol delete di samping kanan ini. Setelah itu akan muncul informasi yakin hapus data DPA. Kita klik OK, maka data akan terhapus. Berikutnya kita menuju ke menu BKU. Daftar buku kas umum. Di sini sama seperti menu di DPA. Untuk melakukan operasi di sini kita bisa melakukannya dengan cara kita pilih terlebih dahulu kegiatannya. Misalnya di sini kita pilih kegiatan perencanaan. Setelah itu kita pilih sub kegiatannya, misalnya penyusunan dokumen. Maka di sini akan ditampilkan daftar BKU atau buku kas umum yang berada di dalam sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Untuk melakukan pencarian di sini kita bisa ketik namanya di sini, misalnya kita ketik uraiannya belanja, maka akan tampilkan informasi yang memiliki kata-kata belanja. Untuk melakukan penambahan data kita bisa klik tombol add di sini, maka akan muncul form buat data BKU. Di sini terlihat ada beberapa inputan yang perlu kita isi. Yang pertama kita isi yang rekening belanja. Di sini kita wajib ya, karena di sini ada lambang bintang di sini. Yang lambang bintang di sini adalah inputan yang wajib untuk diisi. Misalnya kita input rekening belanjanya, belanja alat, misalnya belanja makan dan minum rapat. Untuk nomor bukti bisa menggunakan ini atau bisa kita hapus. Misalnya kita isi tes invoice. Untuk perubahan tanggal transaksi atau tanggal BKU di sini kita pilih, misalnya kita inputkan tanggal 18. Uraiannya misalnya kita isi dengan belanja makan minum, penyediaannya misalnya Indonesia. Ini untuk kode billing bisa kita abaikan, NDPN juga kita bisa abaikan. Setelah itu kita inputkan data nominal yang kita gunakan di dalam belanja makan dan minum. Misalnya kita inputkan di form makan dan minum. Di sini kita misalnya isi dengan nilai 1 juta. Ya, secara otomatis maka potongan PPN, PPh dan yang lainnya akan terhitung. Di sini karena kebetulan kita menggunakan makan dan minum, maka yang terkena potongan adalah PPh 23 dan juga pajak daerah.
Untuk pilihan NPWP di sini bisa kita aktifkan dan bisa dinonaktifkan. Kalau di dalam transaksi ini menggunakan NPWP kita bisa centang, kalau tidak tinggal kita centang aja. Maka secara otomatis data yang ada di sini akan menyesuaikan jika kita menggunakan NPWP ataupun tidak. Misalnya kita di sini menggunakan NPWP, maka akan nilai nominal PPh 23-nya akan berkurang. Setelah itu kita klik tombol simpan. Ya, di sini sudah masuk tes invoice belanja makan dan minum tanggal 18 Agustus. Di sini kita bisa klik tombol detailnya di sini. Maka akan muncul informasi nomor buktinya, tanggal, deskripsinya, penyedianya siapa, rekening belanja, subkegiatan, NPWP ada atau tidak. Di sini isiannya kode billing, NPWP, PP3 dan kasir. Di sini otomatis muncul sesuai dengan inputan yang kita isi di menu subkegiatan. Setelah itu di sini muncul informasi tentang jenis belanjanya atau transaksinya. Di sini kita menginputkan tadi makan dan minum sebesar 1 juta, nilai potongan dan juga nilai total. Untuk form ini bisa kita cetak menjadi form A2, tinggal kita klik tombol cetak di sini. Maka akan muncul form inputan seperti berikut. Kita klik tombol simpan. Setelah itu kita klik. Maka di sini akan muncul form A2 yang isinya sesuai dengan kita inputkan tadi. Jika di sini ada perubahan data, kita bisa edit menggunakan tombol edit yang ada di samping kanan ini. Kita klik edit, maka akan muncul form ubah data BKU. Di sini kita bisa mengubah datanya, misalnya kita ubah menjadi 1.500.000 misalnya. Kita klik tombol simpan, maka di sini informasinya akan berubah. Sedangkan untuk melakukan penghapusan data, kita bisa klik tombol delete yang ada di samping kanan ini. Klik tombol OK, maka data akan terhapus.